Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlari. Untung ustazahnya belum datang. Iya, ayo duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain kemana? Kok cuma berdua? Nggak tahu ustazah. Mungkin masih di jalan ustazah. Ya sambil tunggu yang lain dulu, nanti mulai pelajaran. Ya ustazah. Ayo ustazah. Sekarang pelajarannya Ustazah dia ya deh. Iya. Males banget aku yang mau masuk kelas. Gimana kalau kita bolos aja? Jangan, nanti kalau ketahuan gimana? Atau gini aja, kita itu santai-santai masuknya sampai Ustazah dia keluar. Gimana? Ih, gak sopan tau. Ayo, sopan pasti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ustazah telat. Kemana aja? Ini telatnya udah 1 jam. Saya punya bulan apa? Saya tahu. Ini leseng. Ya udah duduk. Temannya udah nunggu dari tadi. Baik ustazah, terima kasih. Terima kasih. Nah, kan ini udah datang semua. Sebelum memasuki pembelajaran, terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki pembelajaran selanjutnya, Ustazah ingin menanyakan tentang kejujuran. Apa kalian tahu apa itu kejujuran? Tahu ustazah. Mungkin yang sudah tahu bisa bantu menjawab. Ya ustazah. Ya, Abida. Kejujuran itu berkata sesuai kebenaran. Jadi, Kejujuran itu tidak menutupi kesalahan ustazah. apakah I'i udah mengerti itu apa kejujuran? Sudah. Kalau Abel? Jadi, Ustazah mau kasih contoh apa itu kejujuran biar lebih mengerti kalian ya. Kejujuran itu seperti cahaya. Kalau kita jujur, hati kita terang dan tenang. Tapi kalau kita berbohong, itu seperti menutup cahaya dengan kegelapan. Semakin sering berbohong, maka semakin hati kita gelap. Ibu tidak akan memarahi kalian karena setiap orang pernah mempunyai kesalahan, tapi kalian harus jujur. Ustazah, maaf. Tadi saya terlambat sama Abel itu bukan karena saya terpeleset ustazah, tapi saya diajak Abel beli jajan ustazah. Jadi Devi dari tadi udah berbuat kebohongan. Iya ustazah. Iya, Ustazah maafkan, tapi jangan diulangi lagi. Iya ustazah. Abel minta maaf ya Ustazah. Tadi sudah bohong sama Ustazah, bilangnya Devi kepleset. Ternyata Abel sama Devi pergi jajan ke kantin. Minta maaf ya Ustazah. Ya Ustazah maafkan, tapi ingat jangan diulangi lagi. Makasih kalian udah jujur.
Anak-anak, Ustazah ingin memperjelas. Jadi kejujuran itu bukan hanya saat kita benar, tetapi saat kita berani juga mengakui kesalahan. Baik Ustazah. Baik Ustazah, Abel gak akan ngulangi lagi. Karena kalian udah tahu apa itu kejujuran, jadi jangan melakukan kebohongan, selalu jujur. Karena kejujuran itu penting. Baik Ustazah. Baik, karena kalian sudah tahu apa itu kejujuran, Ustazah ingin melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Apakah kalian tahu sekarang masuk ke pembelajaran apa? Tidak. Mungkin yang udah tahu apa sekarang pembelajarannya? IPA Ustazah, kita udah sampai IPA. Ya, apakah kalian tahu apa itu IPA? Tidak. Abida, apa itu IPA? IPA itu Ustazah menyamarkan bunyi normatif kepada huruf IPA yang 15. Bagus. Mungkin kalian ada yang tahu huruf IPA ada berapa? Tahu Ustazah. Abida jelaskan apa saja huruf IPA. Huruf IPA itu ada 15 Ustazah. Di dalam nadoman itu berbunyi Sidasana kam jada syahsun qasama dum thayyiban zifitu qam dak dolima. Bisa ngasih contoh salah satu dari hurufnya IPA? Mungkin saya Ustazah. Iya, Devi ada Ustazah, soalnya saya udah lupa. Iya, Devi. Iya, contohnya itu innaka antal wahhab. Nah, jadi anta itu kan normatif ketemu huruf ta. Huruf ta itu kan termasuk huruf IPA Ustazah gitu. Bagus. Karena normatif bertemu tak kan itu innaka antal wahhab, taknya itu samar-samar, tidak langsung jelas. Innaka antal, taknya itu tidak jelas, yaitu yang dimaksud IPA. Jadi bacaannya itu samar. Iya, sadar. Nah, sekarang kalian kan udah ada yang tahu, mungkin ada yang juga belum tahu apa itu IPA, huruf-hurufnya IPA, hukumnya IPA, ya kan? Iya Ustazah. Dulu Rasulullah sering menggunakan benda di sekitarnya, dan sekarang Ustazah juga ingin kalian lebih jelas lagi apa itu IPA. Seperti sekarang Ustazah udah membawa air sama kopi. Itu apa itu Ustazah? Untuk perumpamaan apa itu IPA, biar kalian jelas kalau IPA itu samar. Gitu ya Ustazah. Air itu sebagai apa Ustazah? Nah, di sini air ini sebagai non atau tanwin. Nah, kopi di sini sebagai hurufnya IPA. Nah, di sini kalian udah melihat, mungkin dari perumpamaan ini kalian bisa mengerti apa itu IPA. Di sini kopinya udah tercampur, tapi belum sepenuhnya menjadi kopi hitam, masih ada kayak bening-beningnya. Jadi itu yang dinamakan IPA. Seperti kopi ini samar, belum tentu jadi kopi. Wow, bagus perumpamaannya ya. Jadi suaranya itu menggantung di antara dua huruf ya Ustazah. Iya, tidak langsung menebalkan suara sesudahnya non atau tanwin. Samar. Iya Ustazah. Nah, kalian sekarang udah tahu ya apa itu IPA. Artinya IPA itu samar, seperti yang diperumpamakan Ustazah tadi, kopi dengan air. Iya Ustazah. Sekarang Ustazah ingin menjelaskan terkait tentang huruf-hurufnya IPA. Tadi kan Devi udah memberikan contoh tentang hurufnya IPA. Nah, sekarang Ustazah ingin memberikan contoh lagi.
biar kalian lebih paham. Ya, Ustazah. Ya, Ustazah. Seperti lafaz in kuntum. Kalian bisa menirukan yang Ustazah sampaikan ya. In kuntum, nunnya itu tidak sampai ke langit mulut. In kayak gitu, ngerti? Sekarang coba satu-satu. Mulai dari Abel. In kuntum. Ya, Devi. In kuntum. Ya, Ii. Kuntum. Jangan terburu-buru. Ya, maaf Ustazah. Kuntum. Mungkin Abida. In kuntum. Ya. Sekarang kan kalian udah merasakan cara mengucapkan ikhfa yang sama. Jadi nunnya itu samar, jangan in kuntum. Jadi nunnya itu samar. Kalian udah tahu, anggap saja kalian udah tahu, merasakan di mulutnya kalian sendiri, tidak hanya dari Ustazah. Jadi kalau ikhfa itu jika nanti bertemu ikhfa, nunnya itu samar, bukan in kuntum, tapi dibaca in kuntum. Oh, Ya, Ustazah. Baik, hari ini kita belajar bahwa ikhfa bukan sekedar bacaan, tetapi ia adalah seni kelembutan seperti in kuntum. Kayak pengucapannya kayak halus. Lembut gitu ya, Ustazah? Ya, benar. Sampai sini saja. Sekarang kan kalian udah hukum-hukum tajwid sudah selesai sampai ikhfa kan ya? Ya, Ustazah. Apakah kalian udah dimengerti semua tentang ikhfa? Mengerti, Ustazah. Mungkin ada yang kebingungan apa itu ikhfa atau bisa ditanyakan kembali? Alhamdulillah udah paham. Mungkin apa ya, Ustazah? Wah, aku bilang kamu nanya. Karena kan kamu dari tadi ngantuk, Abel. Kata Ustazah itu kalau ikhfa bukan dibaca in, akan tetapi dibaca in. Kalau nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, bukan dibaca, contohnya kayak tadi itu kan in kuntum, bukan dibaca in kuntum, akan tetapi dibaca in kuntum, gitu kan? Ya, bagus. Jadi sekarang kan udah tahu hukum-hukumnya ikhfa, tajwid, dari idhar udah tahu. Jadi kalau membaca Quran hati-hati kalau bertemu dengan hukumnya tajwid. Ya, Ustazah. Sekarang kalian kan udah tahu yang tadi Ustazah udah jelaskan apa itu ikhfa, huruf-hurufnya ikhfa. Sekarang Ustazah ingin menyimpulkan lagi terkait ikhfa. Jadi pertemuan hari ini kalian udah belajar tentang kejujuran tadi sebelum memasuki pembelajaran ikhfa. Jadi jujur itu sangat penting dalam kehidupan karena dengan jujur kita bisa memperbaiki diri. Selanjutnya yang kedua tentang ikhfa kan yang dipelajari kalian harus hati dalam membaca Al-Quran karena tajwid itu penting. Ya, Ustazah. Salah satunya yaitu yang sudah dipelajari hari ini yaitu ikhfa. Ya. Jadi kalian bukan hanya bacaan kita yang harus benar, tapi diri kita harus benar. Sampai di sini apakah mungkin ada yang ingin bertanya? Apakah udah jelas penjelasan tadi? Sudah jelas, Ustazah. Mungkin gak ada lagi pertanyaan atau kebingungan tentang ikhfa? Tidak ada, Ustazah. Ya. Baik, sebelum kalian pulang biar ilmunya bermanfaat, Ya barokah kan Ustazah. sebelum pulang terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, dari video ini kita dapat mengambil dua pelajaran penting. Yang pertama, kita sudah belajar tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan jujur kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, kita belajar tentang tajwid, khususnya hukum ikhfa, agar bacaan Al-Quran kita lebih menjadi baik dan benar.